Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu, maka takdir itu pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan seluruh makhluknya, manusia ataupun alam ini, untuk supaya takdir itu benar-benar terjadi dan tidak ada yang meleset. Seperti sungai ini, aliran sungai ini, sungai yang dengan alirannya Sungai Nil di Mesir, pernah menjadi bagian dari pelaksana takdir Allah Subhanahu wa taala untuk calon nabinya, untuk orang yang akan menghancurkan kezaliman Firaun, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Sungai Nil digerakkan Allah untuk melaksanakan takdir itu. Berikut 3 orang wanita yang tiga-tiganya luar biasa, tiga-tiganya istimewa, agar Musa menjadi seorang nabi. Maka inilah salah satu kisah tentang peran wanita mulia di mata Allah, yang suatu hari akan menyelamatkan salah satu nabi dan rasul Allah, Musa alaihi salam, yang kelak akan memimpin satu bangsa bernama Israel. Inilah juga satu kisah tentang wanita mulia di mata Allah yang akan menentukan akhir kekuasaan Raja Besar Fir'aun, penguasa Mesir yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, sang pemimpin Mesir yang zalim ini, suatu ketika mendapatkan mimpi. Sebuah mimpi yang membuatnya bertambah kejam dan semena-mena. Salah seorang penafsir mimpi kepercayaannya mengartikan mimpi tersebut bahwa akan datang anak laki-laki keturunan dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan sang Fir'aun. Mimpi inilah yang menjadi cikal bakal munculnya sebuah kebijakan paling kejam dalam sejarah kepemimpinan manusia. Perlu diketahui bahwa di masyarakat Firaun ada masyarakat asli Mesir yang dikenal dengan Kipti, dan masyarakat pendatang yaitu masyarakat Bani Israel. Dan dengan mimpi itulah maka kemudian Firaun membuat kebijakan paling aneh dengan cara dia mengatakan, memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tentu bayangan dia adalah bahwa siapapun mereka kan tidak tahu yang mana bayi yang akan menghancurkan kerajaannya. Dan ternyata inilah yang menyebabkan menjadi bagian dari semakin menguatkan kezaliman seorang Firaun. Kemudian Firaun melaksanakannya setelah ditetapkan bahwa anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Maka Firaun menyebarkan berbagai macam petugasnya. Ada petugas pencatat kehamilan. Dia nanti setiap ada wanita dari Bani Israel yang hamil didatangi dan kemudian dicatat. Nanti ketika melahirkan akan didatangi kembali untuk dilihat apakah bayinya laki atau perempuan. Kalau bayinya perempuan, mereka pergi, ditinggalkan. Kalau bayinya laki-laki, maka yang datang adalah petugas yang kedua, yaitu petugas yang kerjaannya menyembelih anak laki-laki, bayi yang masih merah itu. Wah, biasa kezaliman ini. Kebijakan ini juga berhubungan dengan kelahiran Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam adalah kakak beradik yang berasal dari orang tua yang sama. Kebijakan kejam Raja Fir'aun telah menyelamatkan Nabi Harun alaihissalam dan mengizinkannya lahir dan hidup dengan selamat. Namun sayangnya, di tahun yang berbeda, kebijakan Raja Fir'aun jugalah yang telah menempatkan hidup Nabi Musa alaihissalam dalam bahaya. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tahun di mana bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh.
Disinilah peran wanita mulia pertama dimulai dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Wanita mulia ini adalah ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Dapatkah kita bayangkan perasaan seorang ibu yang harus menghadapi dua kondisi berbeda bagi kedua anak-anaknya? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kisah perjalanan sang Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini. Maka ini pelajaran buat semua wanita, para ibu, karena begitulah anak-anak kita lahir dalam keadaan berbeda-beda. Kadang dia lahir, yang pertama mungkin lahir dengan keadaan semua serba menyenangkan, tapi kemudian bisa jadi yang berikutnya lahir dalam keadaan mungkin tidak semenyenangkan yang pertama. Mungkin sedang gundah, sedang sedih, dan sedang khawatir. Tapi subhanallah, asal kita maknai sebagai sebuah barokah, maka mau Harun ataupun Musa, dua-duanya anak istimewa, dan dua-duanya kelak akan menjadi anak yang menyenangkan ibunya. Ini adalah latar saat itu, latar di mana lahirnya seorang Musa alaihissalam. Dan kemudian ketika ibunya Musa hamil, maka ibunya Nabi Musa sudah mulai Allah berikan sebuah tanda kebesarannya. Disebutkan bahwa ibunya Musa hamil tidak seperti orang hamil. Ada yang mengatakan itu. Jadi tidak terlihat tanda-tanda kehamilan sehingga tidak perlu mengundang pencatat kehamilan. Karena tidak terlihat hamil, maka tidak dicurigai. Ada yang mengatakan nanti tetap dia akan dilahirkan dengan bidan, tetap dengan catatan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepadamu kecintaanku. Artinya Allah mengirimkan kecintaan pada Musa yang masih bayi, sehingga siapapun yang melihat Musa cinta pada Musa. Jadi ada bayi yang sangat menyenangkan. Maka bahkan siapapun itu, ibunya, bahkan bidan yang menolongnya, istri Fir'aun yang nanti akan membawanya, semua siapapun yang melihat bayi Musa menyenangkan. Jika harus memposisikan diri kita sebagai ibunda Nabi Musa alaihissalam, maka tidak ada ruang tersisa di hati kita selain ketakutan, cemas, dan sedih yang tidak terhingga hebatnya. Bagaimana tidak? Ibunda Nabi Musa alaihissalam harus menemukan cara agar hidup sang bayi Musa tidak berakhir di tangan algojo sang raja Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Nabi dan Rasul bukanlah sebuah wahyu, melainkan ilham kepada hati seorang hamba yang suci murni yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ilham seperti ini kurang lebihnya juga pernah diturunkan kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam al-Muqaddasah. Dengar ilham tersebut, ibunda Nabi Musa alaihissalam yang masih tenggelam dalam kecemasan akhirnya mulai menyusui Nabi Musa alaihissalam yang baru lahir. Di saat inilah beliau baru dapat menenangkan hatinya dan berpikir secara jernih. Dengan hati yang telah tenang, ibunda Nabi Musa alaihissalam tengah mengatur kesiapan hatinya untuk ilham yang juga terkandung dalam ayat tersebut. Yaitu Allah perintahkan untuk menghanyutkan bayi Musa alaihissalam di sungai Nil yang mengalir dengan deras. Hal ini merupakan jalan keluar terbaik yang kelak akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu dan bayi ini. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa dibuatkan tabut. Tabut itu adalah kotak yang aman untuk meletakkan Musa di atas aliran sungai Nil. Tentu sungai Nil besar sekali, dan subhanallah
ibu yang sedang khawatir, ibu yang sedang takut, kemudian datang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar untuk menyelamatkannya diletakkan di air sungai, semakin khawatir. Kalau seorang ibu takut pada anaknya kan semakin dipeluknya dengan eratnya, ini malah disuruh melepasnya. Subhanallah, jadikan pelajaran bahwa terkadang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang tidak sejalan dengan rasa kita. Ini rasa kita begini, begini kita peluk, tapi kata Allah lepaskan. Dan ternyata yang menyelamatkan adalah ketika dilepaskan. Artinya yang menyelamatkan adalah sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenangkan, tidak bisa juga memang ya, untuk ditenangkan itu maka diperintahkan untuk tidak takut. Jangan takut. La takhafi wa la tahzani. Jangan takut, jangan sedih, wahai bunda. Inna raduhu ilaik. Kami pasti akan mengembalikannya padamu. Itu janji pertama. Janji yang kedua bahkan lebih besar dari itu, wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan menjadikannya seorang rasul. Begitu baik kerjasama sang ibu dan aliran sungai Nil yang tiada berkhianat ini. Sungai Nil yang mengalir begitu deras tidak sedikit pun mencederai Nabi Allah Musa alaihissalam. Justru aliran sungai Nil ini menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengalirkan kotak kayu berisi Nabi Musa alaihissalam menuju ke arah istana Raja Fir'aun, sang penguasa Mesir. Inilah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja. Disinilah peran wanita mulia kedua terlihat, yaitu peran sang kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam yang dalam beberapa riwayat dikenal dengan nama Miriam atau Maryam. Peran Miriam rahimahullah ta'ala dimulai ketika sang bunda memerintahkan dirinya untuk mengikuti jejak kemana hanyutnya kotak kayu Nabi Musa alaihissalam. Namun jangan salah, karena Miriam atau Maryam kakak perempuan Nabi Musa ini bukanlah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dan tepat di pinggir sungai, sang kakak melihat istri Raja Fir'aun yang bernama Asia dan dayang-dayangnya menghabiskan waktu di taman tepi sungai Nil. Saat itulah keluarga kerajaan Fir'aun itu melihat sebuah kotak kayu mengapung di permukaan sungai Nil. Asia sang ratu, istri Raja Fir'aun ini ternyata merupakan wanita mulia ketiga yang memiliki peran penting dalam sejarah kehidupan Musa alaihissalam. Karena dalam sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, Ratu Asia merupakan wanita yang baik dan suci hatinya. Kesucian hati inilah yang nantinya membuat Asia menjadi wanita yang beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan watak dan nasib suaminya, Raja Fir'aun yang zalim. Kesombongan dan ketamakan dirinya akan kekuasaan telah menjadikannya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berani mengaku bahwa dialah Tuhan yang patut disembah oleh rakyatnya. Sebuah kezaliman dan kekafiran yang sangat besar. Istrinya Fir'aun yang melihat bayi yang menyenangkan itu, dan disebutkan bahwa memang dia tidak punya anak, Fir'aun dan istrinya ini, dia senang. Sehingga dia berkata pada suaminya, qurratu ainin li wa lak. Ini menyenangkan hatiku dan juga menyenangkanmu. Dia perlu minum. Kemudian keluarga istana berupaya untuk mencarikan ibu susuan. Ini penyelamat yang ketiga. Setelah ibunya, kemudian sungai, dan yang ketiga adalah istrinya Fir'aun sendiri. Maka dicarikan ibu susuan. Tentu banyak ibu susuan, karena masyarakat Bani Israel kalau anak laki-laki banyak yang dibunuh. Karena ibunya punya ASI tapi tidak ada bayinya. Maka itulah kemudian diumumkan untuk mencari ibu susuan.
Dan ketika diumumkan kemudian datang, itu mereka semangat karena kalau dia dekat diterima oleh bayi itu susunya, maka pasti akan mendapatkan imbalan yang besar dari keluarga Firaun ini dan berubah hidup mereka menjadi makmur. Karenanya kemudian mereka semangat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa harramna 'alaihil marad, dan kami haramkan, artinya kami halangi semua susuan. Artinya tidak ada yang susu yang diterima oleh Musa. Miriam, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya berperan kembali dalam melaksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat 12, Miriam, kakak Nabi Musa alaihissalam, berkata atas ilham Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maukah kutunjukkan kalian kepada seseorang yang dapat menyusuinya? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, baik Raja Fir'aun dan istrinya pun menyetujui saran dari Miriam rahimahullah taala. Hal ini karena bayi Musa alaihissalam tidak kunjung berhenti menangis karena kehausan akan ASI. Perintahkan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk membawa pulang bayi Musa demi kualitas ASI dan pertumbuhan sang Nabi dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mempersiapkan rencana untuk Nabi Musa alaihissalam hingga puncaknya pada kehancuran kerajaan Fir'aun yang luluh lantak tenggelam di Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Laut Merah yang tengah berombak seketika terbelah hanya dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berusaha pergi dan meninggalkan Mesir yang dikuasai Raja Zalim. Namun, naas bagi Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Saat mereka telah berada di tengah-tengah laut yang terbelah itu, seketika Laut Merah menyatu kembali dan meluluh lantakkan Fir'aun dan bala tentaranya yang sesat. Karena itulah ada pelajaran luar biasa tentang Musa dan Nabi Harun nantinya. Begitu dekatnya Musa dengan bundanya, ketika nanti Musa dan Harun dua-duanya menjadi nabi, kemudian Musa dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu di Gunung Tursina. Musa menitipkan umatnya pada Nabi Harun, mereka kakaknya, untuk jaga umatnya. Singkat kata, setelah 40 malam kemudian Musa pulang. Itu pulang ternyata umatnya sudah berubah, umatnya menyembah patung anak sapi. Itu menyembah patung anak sapi, Musa marah besar kepada kakaknya. Karena yang diamanai kakaknya, kenapa umatnya berubah. Quran menyebut sebagai ghadban asifah, sangat marah dan sangat sedih, marah sekali. Sampai Musa membanting walqal alwah, sampai membanting lauh, yang lauh itu adalah papan yang isinya adalah wahyu yang diwahyukan pada Musa. Nah, ini sampai dibanting gitu, saking marahnya. Ini bahaya kalau orang marah. Sampai Musa menarik jenggot dan rambut kakaknya, saking marahnya, tarik. Cara Harun meredamnya luar biasa. Kita lihat kalimatnya, ya bena wahai anak ibuku. Subhanallah. Kalimat ini menunjukkan betapa dekatnya mereka berdua dengan bundanya, apalagi Musa alaihissalam yang tahu tentang kisah bagaimana kecil dia diselamatkan. Itu adalah upaya seorang bunda. Ya bena la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kamu tarik jenggotku juga kepalaku.
Artinya menggunakan ibu, maka kemudian luruhlah hati Musa, maka redamlah kemarahannya.